Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan channel Ki Bledek Kantil. Gimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya tetap semangat, jangan ada kata putus asa. Karena semua persoalan dalam kehidupan kita itu ada jalan keluarnya. Oke, kali ini kita mau membahas tentang perjodohan weton antara Minggu Pahing dengan Minggu Pahing. Ini karena konten yang kemarin itu banyak yang komen tanya tentang weton ini cocok enggak dengan weton ini. Makanya kita buat konten tentang perjodohan antar weton. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe ya di subscribe, dibunyikan loncengnya, di like, di komen, di share ke teman-temannya. Oke, kali ini Ki Bledek mau membahas tentang weton Minggu Pahing. Minggu Pahing ketemu Minggu Pahing. Jadi weton yang sama ya. Jadi Minggu Pahing ketemu Minggu Pahing. Minggu 5 Pahing 9 14. Minggu 5 Pahing 9 14. Total semuanya 28. Oke, kita masuk mulai ke hitungan hari dulu. Minggu ketemu Minggu itu sebetulnya tidak begitu bagus, karena Minggu ketemu Minggu itu sering sakit-sakitan, sering sakit. Jadi bisa sakit secara fisik, secara psikis, atau secara perekonomiannya, keuangannya. Jadi Minggu ketemu Minggu itu tidak baik ya, kita poin minus. Jadi sering sakit. Terus kita masuk ke hitungan siklus dari siklus 3. Siklus 3 untuk 28 itu ketemunya di Bejo. Bejo itu adalah suatu keberuntungan dari faktor langit. Jadi Bejo itu tidak bisa ditiru. Jadi keberuntungan yang tidak bisa ditiru namanya Bejo. Orang pintar itu kalah sama orang Bejo. Namanya Bejo tetap itu namanya sangat beruntung. Jadi poin positif untuk Bejo. Terus berikutnya kita masuk ke siklus 4. Ke siklus 4-nya itu 28 ketemunya di Pugel. Ketemu di Pugel. Pugel itu adalah bisa pisah mati. Ini bisa secara fisik atau secara rohani atau bahkan secara keuangan. Jadi banyak tafsirnya sebenarnya. Tapi kebanyakan kalau Google di sini bisa secara fisik maupun secara rohani. Rohani itu tahu kan, kalau kita kelihatannya bareng tapi tidak, itu secara rohani. Kalau fisik kan memang tidak. Oke, kita masukkan ke poin minus. Terus siklus 5 yang pertama. Siklus 5 itu ada yang pertama dan kedua. Kita masuk siklus yang pertama itu masuknya ke Papan. Siklus yang pertama itu ke Papan, itu yang berarti selamat, banyak rezeki. Meskipun itu tidak begitu banyak ya, dia punya banyak rezeki tapi ya tidak sebanyak yang dibayangkan. Maksudnya rezekinya cukup lah, tapi levelnya level yang paling rendah. Jadi banyak rezeki, benar-benar banyak rezeki yang sedang, tapi banyak rezeki yang hitungannya sedikit, tapi masuk ke kategori banyak. Kita jadikan positif ya, positif.
Terus kita masuk ke poin 5 yang nomor 2. Tadi kalau yang pukul negatif tuh ya negatif. Poin 5 yang kedua itu masuknya ke sakit atau susah. Ya ini kita masukkan ke poin minus ya. Langsung aja ke poin 7. Poin 7 juga ada 7 pertama dan 7 kedua. Jadi siklus 7 pertama ini masuknya kepada lembu ketiup angin. Lembu ketiup angin itu mengartikan kalau pasangan ini kadang sering gagal, kadang sering berpindah tempat. Jadi pindah rumah, pindah sana sini. Kalau gagal dia cari rumah lagi, memulai yang baru dan sebagainya. Ini kita masukkan ke poin negatif. Terus yang kedua, siklus 7 yang kedua ini masuknya ke Pandito Mukti. Arti dari Pandito Mukti itu adalah orang pasangan ini sering difitnah, sering dicaci maki, pokoknya sering direndahkan, tapi dia kuat menghadapi ujian itu. Jadi ujian itu tidak masalah. Ini kita masukkan ke poin ya penguat aja, tidak negatif, tidak positif, nanti sebagai penguat diantaranya. Terus yang siklus ke-8, itu ketemunya 28, ketemunya di Topo. Topo itu menandakan awalnya susah di saat pernikahan awal mengalami banyak ujian, banyak kesusahan, banyak ya awal-awal nikah pasti banyak ujian, tapi kalau untuk minggu pahing dan minggu pahing dia mengalami banyak ujian. Jadi topo dulu, jadi prihatin C. Kita masukkan ke negatif ya. Terus siklus yang ke-9 ini masuknya ke 9 bagi 5 jadi tulus bejani bisa diartikan itu penuh dengan keberuntungan. Jadi untuk minggu pahing dan minggu pahing ini meskipun prosentasenya mungkin ya bisa dibilang 50-50 ya, karena banyak ujiannya. Tetapi di sini yang mengangkat adalah keberuntungan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa weton antara minggu pahing dan minggu pahing itu di pernikahannya itu banyak mengalami ujian-ujian. Jadi mereka berdua banyak mengalami ujian, ya semacam ujian setelah nikah itu mengalami banyak ujian. Cuman kalau mereka kuat, biasanya kebanyakan sih mereka kuat. Jadi kalau masuknya ke yang tadi sebagai penguat adalah Pandito Mukti itu sebagai penguat. Jadi bisa disimpulkan ini pasangan ini adalah pasangan yang mengalami banyak sekali ujian. Kalau masalah dalam hal perekonomian sebetulnya ya pas-pasan, jadi tidak kurang juga tidak banyak, cukuplah. Banyak ujian tapi dia dinaungi keberuntungan yang besar. Jadi masih aman-aman saja. Jadi dalam artian meskipun banyak ujian, banyak cobaan-cobaan, tapi pasangan ini masih dinaungi dengan keberuntungan yang besar. Terus solusinya gimana? Pasangan ini memang jarang cekcok ya, tidak ditemukan tentang percekcokan. Cuman pasangan ini kadang yang tadi yang di susah dan sering sakit itu susah masuknya karena dia memang penuh prihatin. Jadi tapi ditutup dengan keberuntungan. Kalau memang nggak kuat ya akhirnya nanti pugel. Cuman ini di sini pugelnya
Kibledek lihat, ini pugelnya adalah pugel mati. Dalam arti pugel mati adalah dia bisa berpasangan rukun sampai kakek nenek dan dipisahkan oleh maut. Oke, jadi di sini kesimpulannya pasangan ini adalah pasangan meskipun menerima cobaan-cobaan hidup yang banyak dalam perkawinan, tapi mereka itu masih dinaungi banyak keberuntungan. Untuk masalah ekonomi pas-pasan, ya cukuplah, dia tidak kaya tidak miskin, cukup pas-pasan dan bisa rukun, bisa awet, karena kemungkinan cekcok di sini agak tidak terlihat. Kemungkinan cekcoknya tidak terlihat karena fokus menghadapi bersama tentang ujian-ujian hidupnya itu. Ya, ini kesimpulan dari Kibledek setelah melihat dari perhitungan-perhitungan yang ada di hitungan primbon ya, titenane para leluhur. Kalian mau percaya silakan, tidak juga tidak masalah. Di sini Kibledek hanya sebagai referensi untuk introspeksi diri. Jadi kalau ngerti kekurangannya apa bisa diperbaiki, kalau tahu kelebihannya apa bisa ditingkatkan. Oke. Solusi, solusi untuk pasangan Minggu Pahing dan Minggu Pahing ini, mungkin kalau yang sebelum menikah dicari tanggal akad nikahnya yang bisa mendongkrak sisi positif dari pasangan. Jadi cari aja tanggal yang baik agar bisa meningkat dari sisi pasangan. Ini kan Kibledek hanya berbicara belum di tanggal-tanggal akad, hanya berbicara di weton dan weton pasangan ya, pengantin. Oke, kalau makanya semua masalah itu ada jalan keluarnya kalau kita tahu hitung-hitungannya, tahu ilmunya, tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita. Pokoknya kalau kita tahu semua masalah itu bisa dicari jalan keluarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibledek, sehat-sehat selalu.